Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kemarin lalu seorang sahabat di kolom komentar itu mengajukan saran agar saya membahas masalah yang terkait dengan selebriti-selebriti di Indonesia yang terbiasa untuk memamerkan kekayaannya di media sosial. Saya sih sebenarnya tidak terlalu peduli dengan itu, kan itu adalah hal yang normal menurut saya sih ya. Tetapi kemudian bahkan seorang yang terbiasa untuk mengkaji masalah politik turun untuk membahas masalah ini di channelnya. Dan bahkan Pak Botak, Pak Deddy Kobisa itu juga ikut membahas masalah ini. Dan bahkan sampai saat itu pun saya tidak terlalu peduli sebenarnya untuk mengkaji masalah ini. Tetapi ketika saya melihat opini-opini yang beredar di masyarakat terkait dengan hal ini menurut saya keliru atau mengarah ke arah yang keliru, maka saya harus unjuk pendapat. Jadi sekarang kita akan mulai bagaimana pendapat saya dilihat dari dua pendekatan, yaitu norma dan yang kedua adalah psikologi sosial. Ayo kita mulai. Baraya, tentu saja kita mengenal Pak Atta Halilintar karena beliau adalah seorang YouTuber yang paling banyak subscribernya di Indonesia. Dan bukan hanya itu, yang paling banyak disorot oleh masyarakat itu adalah bagaimana cara dia mendapatkan harta kekayaannya dan bagaimana cara dia menunjukkan harta kekayaannya itu. Nah, dalam hal ini kita melihat ada beberapa kemungkinan motif. Yang pertama itu adalah bahwa Atta Halilintar memang memamerkan kekayaannya sengaja untuk menunjukkan bahwa dia bisa membeli apapun yang tidak banyak bisa dibeli oleh orang lain. Atau yang kedua adalah justru sebaliknya, dia sedang berusaha untuk menginspirasi anak-anak muda yang menunjukkan bahwa anak muda bisa sekaya saya, maka kalian pun bisa melakukan itu kalau bekerja keras dan bekerja cerdas. Kurang lebih seperti itu. Mana di antara dua motif itu yang sebenarnya ada dalam benak Atta ketika dia memamerkan kekayaannya? Kalau yang A berarti dia negatif, kalau yang B berarti dia positif, atau mungkin kemungkinan yang lain adalah dia memiliki motif yang lain. Tetapi bahkan psikolog paling terkemuka sekalipun mungkin tidak akan bisa menjawab secara akurat mana motif yang benar-benar dimiliki oleh Atta Halilintar. Jadi maksudnya begini Baraya, motif seseorang melakukan sesuatu itu hampir pasti gaib. Jadi maksudnya kita tidak perlu untuk mengkaji masalah-masalah yang gaib karena itu di luar pikiran kita. Atta Halilintar ketika melakukan seperti itu dia tidak membuka apapun kecuali dia justru sedang membuka kedok bagi orang yang bereaksi atas video dan celotehan-celotehannya. Jadi misalkan begini Baraya, Nabi Muhammad itu, saya mohon maaf ya perumpamannya langsung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sikat giginya sehari 5 kali. Untuk orang yang sangat mencintainya itu dianggap sebagai kedisiplinan dalam menjaga kebersihan. Tetapi ada saja orang yang membenci dan menjadikan itu sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad memiliki kelainan psikologis. Ada yang seperti itu. Kemudian contoh yang lain, Pak Jokowi itu ketika dia masuk gorong-gorong, orang yang mencintainya itu akan menganggap bahwa Jokowi itu memang masuk ke sana karena prihatin terhadap apa yang terjadi di masyarakat, bahwa sering banjir dan sebagainya. Tetapi untuk orang yang tidak suka padanya itu dianggap sebagai bagian dari pencitraan. Ketika saya bikin channel ini, akan ada orang yang mengatakan bahwa saya ini sok pinter, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa saya memang benar-benar pinter. Jadi pada dasarnya tidak ada satupun tindakan yang kita lakukan tanpa penghakiman orang lain. Dan penghakiman itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu wajar. Setiap orang punya perspektif masing-masing. Tetapi, nah, seperti yang saya bilang di awal, ketika Atta memamerkan kekayaannya, dia sebenarnya bukan membuka kedok tentang dirinya sendiri, dia membuka kedok tentang siapa yang membenci dan siapa yang menyukainya. Sebab siapapun yang akan membela Atta Halilintar ketika dia memamerkan kekayaannya, berarti dia menyukainya, dan siapapun yang menghardiknya berarti adalah orang yang tidak suka padanya. Kan kurang lebih seperti itu. Nah, dalam pandangan dekonstruksinya Derrida, teks itu adalah perwujudan atau pelimpahan dari akal pikiran manusia, dari hasil olah pikir manusia. Tetapi ketika teks itu sudah jadi, dia tidak benar-benar mewakili apa yang diinginkan oleh si penulisnya. Jadi ketika ada orang baca buku, misalkan saya menulis buku, kemudian ada orang yang membacanya, kemudian si orang yang membacanya, oh ini alam pikiran maksud si Pak Guru itu seperti ini. Sebenarnya tidak seperti itu.
dari pikiran ke teks, kemudian dari teks ke dalam orang yang membacanya, itu ada distorsi besar-besaran. Sehingga orang yang membacanya tidak mungkin sama dengan apa yang saya pikirkan sebagai penulisnya. Nah, ini adalah tentang teks, di mana dipercaya oleh orang sebagai wujud dari apa yang diidekan oleh seseorang. Artinya apa? Ide itu benar-benar sangat subjektif, tergantung orangnya, dan hampir-hampir gaib. Nah, kalau teks saja seperti itu, maka apalagi dengan motif seseorang ketika dia harus melakukan sesuatu. Ketika kita misalkan melihat ada seorang perempuan jatuh dari motor, si perempuan itu cantik dan seksi, kemudian kita bersegera untuk menolongnya, kita pada hari itu bahkan tidak pernah tahu apakah kita menolongnya karena kasihan, atau karena dia cantik, atau karena kitanya cari perhatian dan sebagainya. Ada begitu banyak motif yang kadang-kadang bahkan kita sebagai pelakunya pun tidak tahu. Nah, makanya kembali lagi ke tema yang tadi, ketika Atta Halilintar melakukan atau memamerkan kekayaan, itu adalah fakta, nyata, terlihat oleh semua orang. Tetapi apa motifnya? Apakah dia pengen pamer kekayaan yang menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa melakukan hal yang saya lakukan? Ataukah Atta menunjukkan bahwa saya sebagai anak muda bisa melakukan hal yang seperti ini, maka kalian generasi muda pun harus bisa mengikuti apa yang saya lakukan? Seperti yang saya bilang tadi, itu tidak menunjukkan Atta seperti apa, itu hanya menunjukkan kita bersimpati atau menolak dia. Jadi kita yang bereaksi atas kelakuannya, itu yang terbuka kedoknya. Gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa faedahnya juga kita untuk mengomentari hal-hal yang seperti itu? Kan begini Baraya, kalau ada topik-topik, masalah-masalah yang menyangkut dengan kepentingan publik misalkan, maka kita harus mengomentarinya. Kalau kepentingan publik itu direnggut, dilecehkan, disakiti, maka kita harus kritik, atau kita protes, atau kita kutuk. Tetapi sebaliknya demikian, kalau misalkan kepentingan publiknya malah diakui, disahkan, dibaik-baikan, dan sebagainya, maka kita harus dukung. Kan seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Atta Halilintar dengan memamerkan kekayaannya bukan terkait dengan kepentingan publik, sehingga kita tidak usah ikut-ikutan dalam menggibah-gibahkan dia. Gibah saja sudah buruk, dan mungkin saja itu menunjukkan bahwa hati kita kan berpenyakit. Ya, secara normatifnya begitu Baraya. Kalau kita misalkan melihat ada YouTuber yang ngasih sampah ke bencong, kita kutuk dia. Kalau ada seorang YouTuber yang mandi bareng sama seorang model, kita kutuk dia karena ada imbas publiknya. Ada kepentingan-kepentingan publik, baik moral, sosial, atau apapun itu yang dalam hal itu terlihat. Tetapi ketika seorang misalkan memamerkan kekayaannya, kan publik terbelah dalam hal itu. Ada yang sirik, ada yang kemudian senang, dan itu semua adalah subjektif. Itu adalah masalah pribadi dari para penontonnya gitu. Tapi kan itu unfaedah. Ya begini Baraya, ini soal hiburan ya. Semua hal yang terkait dengan hiburan itu unfaedah. Saya senang sama channel Kutu Film misalkan, karena dia ngebahas hal-hal yang Godzilla, hal yang saya sukai. Nah, kalau saya tahu tentang Godzilla, apa faedahnya buat saya? Gak ada. Apakah itu memberikan pencerahan? Tidak. Apakah itu menambah pengetahuan saya? Tidak. Menambah saya untuk mimpi malah. Tetapi ketika saya menontonnya, apakah saya harus menuntut dia untuk melakukan hal-hal yang berfaedah? Tidak. Hiburan itu semuanya tidak berfaedah. Hiburan itu faedahnya terletak pada hal-hal yang bersifat subjektif. Saya suka, saya puas, saya tonton. Itulah yang namanya hiburan. Kan begitu. Kalau orang-orang yang menghibur itu dipaksa untuk melakukan hal-hal yang berfaedah, kan itu salah. Baraya silahkan nonton hampir semua film, hampir semua sinetron, hampir semua tayangan-tayangan yang seperti itu, kan kebanyakan tidak memberikan faedah kepada kita, tetapi itu menghibur. Nah, menghibur secara pribadi, subjektif. Ada orang yang merasa terhibur, ada orang yang merasa tidak terhibur. Maka kita tidak boleh menghakimi orang secara subjektif. Kalau orang seleranya seperti itu, jangan paksa dia untuk mengikuti seleranya kita. Tapi oke lah, kemudian kita ambil saja bahwa kenyataannya, faktanya misalkan ya, bohong-bohongannya, kita tahu bahwa di dalam hati Atta Halilintar itu dia memang sedang sengaja memamerkan kekayaannya. Anggaplah seperti itu. Maka kenapa dia sedang memamerkan kekayaannya? Kenapa dia begitu? Nah, alasannya adalah saya suka dengan gagasannya Maslow waktu dia bikin piramida kebutuhan. Walaupun teori ini sebenarnya sudah banyak dikritik karena tidak jelas menentukan kriteria dan ketentuannya, tetapi saya pikir ini relevan untuk kajian kali ini, yaitu gini Baraya. Maslow itu pernah mengajukan sebuah piramida kebutuhan. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik, yang terbawah, yang terendah. Makan, minum, istirahat, dan sebagainya. Maksudnya, sebagai manusia, kita ini akan memprioritaskan upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik di atas segalanya. Yang pertama.
Kemudian yang kedua, kalau yang pertama ini sudah teratasi, maka dia akan berusaha untuk mencari rasa aman, ketenangan, kenyamanan. Jadi sistem politik, gagasan, ideologi, bahkan penciptaan klan-klan dan sebagainya, itu adalah wujud dari kebutuhan manusia atas rasa aman. Nah, anggaplah main game, ini adalah level 2-nya. Kalau sudah terpenuhi, maka masuk ke level yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan berteman, kebutuhan saling mencintai, kebutuhan dicintai, dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan sosial. Bahwa kita bermasyarakat, bahwa kita senang dengan orang lain, kita senang dibantu dan membantu dan sebagainya, itu adalah wujud dari pemenuhan kebutuhan yang levelnya ketiga. Nah, kalau yang level 1, level 2, level 3 ini sudah terpenuhi, maka level yang keempat itu adalah penghargaan. Nah, setiap orang itu berusaha untuk mencari penghargaan dari orang lain bagaimanapun caranya, khususnya kalau dia sudah mencapai 3 level yang ada di bawahnya ini. Jadi dalam hal ini, saya pikir Atta Halilintar memang sedang melakukan itu. Dia sedang berusaha untuk mencari penghargaan dari orang lain. Dan ini saya bilang yang di awal tadi, ini adalah umum, ini adalah normal dan biasa. Ibu-ibu lagi ngumpul-ngumpul di roda tukang sayur. Apa yang mereka katakan? Tahu nggak ya? Suami aku mah gini, anak aku mah gini. Tahu nggak, si itu mah gitu. Coba anak aku mah pinter loh, tahu ya? Kemarin ya, dia ranking 40 dari 30 siswa. Gak ada orang yang bisa kayak anak saya. Nah, misalkan seperti itu. Kenapa dia terus-terusan berkata soal anak saya, suami saya, tentang saya, dan sebagainya? Itu adalah wujud dari upaya untuk memenuhi kebutuhan untuk rasa dihargainya. Karena tidak ada orang yang menghargainya, maka dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dia itu layak untuk dihargai. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan prestasinya atau capaiannya atau sesuatu yang dimilikinya. Nah, Atta Halilintar melakukan hal yang itu cuman karena dia adalah orang yang kaya, maka dia menunjukkannya dengan menampilkan kekayaannya. Tetapi kalau kita melihat dalam sudut pandang yang ini, maka kita akan melihat bahwa Atta Halilintar artinya belum selesai dalam main gamenya. Artinya Atta Halilintar itu belum bisa mengalahkan level keempat ini. Dia sedang berusaha mengatasinya. Maksudnya, kenapa dia mencari penghargaan? Karena dia belum dihargai. Sama seperti begini, orang yang paling kaya di dunia, misalkan Elon Musk, itu tidak akan menunjukkan mobil sportnya yang sangat luar biasa kemana-mana setiap hari di media sosial. Kenapa? Karena dia sudah dikenal sebagai orang kaya. Dia sudah dihargai sebagai orang kaya. Dia tidak perlu membuktikan apapun karena semua orang sudah mengetahui kekayaannya dia. Kalau Baraya lihat misalkan Mark Zuckerberg, itu setelannya biasa-biasa aja, tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang sangat kaya, dan dia tidak terbiasa untuk menunjukkan atau menggarisbawahi kekayaannya. Tetapi kalau ada orang yang kekayaannya nanggung, itu akan berusaha untuk menunjukkan kekayaannya karena dia ingin mendapatkan penghargaan yang dia rasa dia belum mendapatkannya. Cristiano Ronaldo itu kemana-mana pakai mobil sport dengan harga yang sangat mahal, dengan cewek yang gonta-ganti yang semuanya cantik, selebriti atau siapa dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena dia pengen dihargai di bidang itu. Kalau ada orang yang sudah sekaya yang lebih dari itu, maka dia biasanya biasa-biasa aja. Hotman Paris Hutapea itu kemana-mana menunjukkan harta kekayaannya. Kenapa seperti itu? Karena dia bukan jajaran 100 pengacara paling hebat di Indonesia. Dengan demikian, dia pengen menunjukkan eksistensi dirinya. Nah, rasa ingin dihargai dan upaya manusia untuk mengejar rasa penghargaan itu menunjukkan bahwa dia memang belum dihargai, atau menurut pribadinya dia belum dihargai. Makanya dalam terminologi agama biasa disebutkan bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang sudah merasa cukup. Jadi dia sudah tidak mengejar apa-apa lagi. Walaupun dalam hal upaya untuk menemukan penghargaan, kita biasa melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara perilaku dalam mencapainya. Saya mohon maaf, ini bukan bias gender, tetapi memang biasanya di kajian-kajian psikologis ada hal yang digarisbawahi di bagian ininya, bahwa laki-laki itu biasanya cenderung untuk menunjukkan apa yang berhasil dicapainya, sedangkan perempuan cenderung untuk menunjukkan apa yang berhasil dimilikinya. Jadi ketika Syahrini pamer kekayaan, apa yang dia lakukan adalah jalan-jalan ke Eropa, menggunakan pakaian yang keren-keren, bulu mata yang sangat mahal, sanggul yang sangat mahal, dan hal-hal yang mahal lainnya, hal yang dimilikinya. Tetapi Atta Halilintar bukan hanya menunjukkan itu, bukan hanya menggarisbawahi itu, tetapi juga menunjukkan apa yang berhasil dia capai. Makanya, sambil dia memamerkan kekayaannya, biasanya atau pada umumnya dia sertakan dengan kata-kata, ini berhasil gua capai gini, ini bukan duit dari
dari ortu gua, ini bukan duit dari orang tua, bukan bla 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 bla, ini hasil kerja keras, saya begadang tiap malam dan sebagainya. Jadi maksudnya Atta ini menggarisbawahi apa yang dicapainya, sedangkan Syahrini menunjukkan apa yang dimilikinya. Nah, tetapi apapun itu, lagi-lagi itu adalah cara mereka untuk mendapatkan penghargaan. Agar apa? Agar dia bahagia. Bahagia itu kalau 5 kebutuhan yang dituliskan oleh Maslow itu sudah terpenuhi semuanya. Nah, makanya dalam hal ini sih, saya pengen ngasih sedikit saran buat Baraya. Karena dalam hal ini Atta tidak benar-benar diketahui motifnya apa. Apakah dia pamer untuk menunjukkan bahwa dirinya memang kaya, ataukah dia pamer ingin menunjukkan bahwa sebagai anak budaya berhasil mencapai capaian ini, kan kita tidak tahu itu. Maka mendingan kita berhenti untuk ngegibahin dia. Kalaupun dianggap sebagai kontennya itu adalah konten sampah, maka yang menggibahin konten sampah itu jauh lebih sampah lagi. Mendingan daripada mencapai hal-hal yang seperti itu, mendingan pikirkan bagaimana caranya agar setiap konten yang ada itu menjadi positif buat pikiran kita, yaitu dengan bereaksi dengan cara yang sangat baik. Kalau misalkan ada orang yang pamer kekayaan, jadikan itu sebagai motivasi bahwa saya pun bisa lebih kaya, lebih sukses, lebih terkenal, lebih hebat daripada dia. Saya bisa lebih membahagiakan orang tua dan orang-orang terdekat saya daripada dia. Kalau ada orang yang pengen memamerkan kekayaannya, maka tunggu, saya akan melampaui itu. Maksudnya, jadikan rasa iri itu sebagai bahan bakar untuk mencapai kesuksesan. Barulah setelah mencapai sukses, Baraya silahkan menyindir orang lain. Tetapi percayalah, ketika Baraya sudah menjadi lebih sukses daripada seseorang, lebih bahagia daripada seseorang, Baraya tidak akan punya niat, tidak akan punya motif, tidak akan punya keinginan untuk menyindir orang itu. Karena Baraya levelnya sudah ada lebih atas lagi. Begitu. Jadi intinya seperti ini nih ya, Baraya. Pistol itu tidak bisa menyelamatkan seseorang, juga tidak bisa membunuh seseorang sebelum dia mendapatkan siapa yang memegangnya. Jadi jangan permasalahkan konten orang lain itu faedah atau berfaedah. Reaksi kita terhadap dia itu apa? Itulah yang menjadi nilai dari kemanusiaan kita. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.